Hanya satu patah tulang yang dibutuhkan untuk menghancurkan kesabaranku, dan saat Mas Hendra asyik berlibur dengan gundiknya, aku sudah menyiapkan panggung kehancuran yang akan membuatnya merangkak memohon ampun saat menyadari seluruh harta dan harga dirinya telah berpindah tangan ke saku istri yang dia remehkan ini. Siapkah dia menjadi gelandangan dalam semalam? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku berdiri mematung di sudut ruang tamu yang remang, jemariku gemetar hebat saat menggenggam ponsel Mas Hendra yang tidak sengaja tertinggal di atas meja marmer. Di layarnya, sebuah notifikasi pesan singkat muncul tanpa sensor, menampilkan foto Mas Hendra yang tengah memeluk pinggang seorang wanita berpakaian sangat minim di sebuah klub malam. Dadaku terasa sesak seolah pasokan oksigen di ruangan mewah ini mendadak hilang, sementara jantungku berdegup kencang menghantam rusuk saat menyadari bahwa selama ini kesetiaanku dibalas dengan pengkhianatan yang begitu menjijikkan. Aku yang selalu berusaha tampil sempurna untuknya, menjaga kehormatan dengan hijab pashmina hitam yang melilit rapi dan gamis slim fit marun yang menonjolkan lekuk tubuhku hanya demi menyenangkan matanya, ternyata sama sekali tidak berharga dibandingkan gairah sesaat yang ia cari di luar sana. Suara deru mobil di halaman depan membuatku tersentak. Itu adalah suara mesin mobil sport milik Mas Hendra yang sangat kukenali. Aku mencoba mengatur napas, menghapus air mata yang mulai membasahi pipi putihku, dan berusaha tetap tegar meski hatiku sudah hancur berkeping-keping. Aku ingin penjelasan, aku ingin dia menyangkal semua foto itu meski bukti di tanganku sudah sangat nyata dan tak terbantahkan. Dengan langkah gontai namun penuh amarah yang terpendam, aku berjalan menuju pintu depan, masih mengenakan pakaian rumah yang rapi dan memikat, sebuah usaha sia-sia yang selama ini kulakukan untuk mempertahankan perhatian laki-laki yang kini kusebut penipu itu. Pintu terbuka dengan kasar, dan Mas Hendra melangkah masuk dengan aroma alkohol serta parfum wanita yang menyengat dari pakaiannya. Ia tidak menyapaku, bahkan melirik pun tidak, seolah keberadaanku di rumah ini hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang tidak penting. Saat aku mengangkat ponselnya dan memperlihatkan foto laknat itu, wajahnya yang semula dingin berubah menjadi merah padam karena murka, bukan karena malu. Ia tidak meminta maaf, justru tatapan matanya berubah menjadi sangat gelap dan mengancam, sebuah sisi dari dirinya yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi di balik topeng kesuksesannya sebagai pengusaha muda. Dari mana kamu dapat nyali untuk memeriksa ponselku, Naila? Bentaknya dengan suara menggelegar yang memantul di dinding-dinding tinggi rumah kami. Aku mencoba menjawab dengan suara yang bergetar, menanyakan siapa wanita itu dan mengapa dia tega melakukan ini padaku saat aku baru saja merayakan ulang tahunku yang ke-25 dengan penuh harapan akan masa depan kami. Namun, penjelasanku dipotong oleh tawa sinisnya yang merendahkan. Ia menghinaku sebagai istri yang hanya tahu menghabiskan uang dan tidak bisa memberikan kegembiraan seperti wanita di foto itu. Kata-katanya lebih tajam dari sembilu, menusuk tepat di ulu hati dan meruntuhkan seluruh harga diri yang selama ini kujaga dengan sangat hati-hati. Ketegangan memuncak saat aku mencoba menahan lengannya untuk meminta jawaban lebih lanjut, namun kemarahan Mas Hendra sudah mencapai titik didih yang tak terkendali. Dengan satu gerakan kasar dan bertenaga, ia mengibaskan tanganku lalu mendorongku, hingga aku terjerembab ke arah meja sudut yang terbuat dari kayu jati solid. Aku mencoba menahan tubuhku dengan tangan kiri, namun suara kerak yang mengerikan terdengar jelas di telingaku diikuti oleh rasa panas yang menjalar luar biasa. Rasa sakit itu begitu hebat hingga membuat pandanganku berkunang-kunang, dan aku terjatuh ke lantai dengan posisi tangan yang menekuk tidak wajar, mematahkan tulang sekaligus menghancurkan sisa-sisa cintaku untuknya. Aku mengerang kesakitan, memegangi lengan kiriku yang kini terasa lumpuh dan berdenyut hebat, sementara air mata mengalir deras membasahi pashmina hitamku.
Alih-alih merasa iba atau menolongku, Mas Hendra hanya berdiri tegak dengan ekspresi dingin yang sangat mengerikan, menatapku seolah aku adalah sampah yang mengganggu pemandangannya. Ia kemudian meludah ke lantai, tepat di samping tubuhku yang meringkuk kesakitan, dan mengatakan bahwa ini adalah pelajaran bagi istri yang tidak tahu diri dan terlalu banyak mencampuri urusan suami. Di saat itulah aku menyadari bahwa pria yang kunikahi ini bukanlah manusia, melainkan monster yang bersembunyi di balik jas mewahnya. Aku akan pergi ke Bali selama seminggu untuk menenangkan diri, dan saat aku pulang, aku tidak mau melihat wajah sedihmu itu lagi, ucapnya dengan nada datar tanpa penyesalan sedikit pun. Ia melangkah menuju kamar, mengambil koper yang ternyata sudah ia siapkan sebelumnya, menunjukkan bahwa rencana liburannya dengan Gundik itu sudah matang bahkan sebelum insiden ini terjadi. Aku hanya bisa terisak di lantai marmer yang dingin, merasakan sakit fisik yang luar biasa di tanganku, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih menghancurkan. Di tengah rasa sakit itu, sebuah api kemarahan mulai menyulut di dalam jiwaku, menggantikan rasa takut yang selama ini membelengguku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba duduk bersandar pada kaki meja, melihat lengan kiriku yang mulai membiru dan membengkak di balik kain gamis marun yang ketat. Aku memperhatikan Mas Hendra yang keluar dari kamar dengan pakaian santai namun mahal, siap untuk bersenang-senang di atas penderitaanku. Ia melewati tubuhku begitu saja, bahkan sengaja menendang pelan ponselnya yang tadi kutaruh di lantai agar menjauh dariku. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya saat ia melangkah keluar dari pintu rumah, meninggalkan istrinya yang terluka parah tanpa bantuan medis sedikit pun di tengah malam yang sunyi. Suara mesin mobilnya yang menjauh menjadi penanda berakhirnya masa pengabdianku sebagai istri yang penurut dan lemah. Aku memejamkan mata sejenak, menahan denyutan di lenganku, dan mulai menyusun rencana di dalam kepala yang kini terasa sangat jernih meski tubuhku gemetar. Jika dia berpikir bisa mematahkan tanganku dan kemudian hidup bahagia dengan wanita lain menggunakan uang yang sebagian adalah hakku, maka dia salah besar. Dia baru saja membangunkan sisi diriku yang paling gelap, seorang wanita yang akan menggunakan kecantikan dan kecerdasannya untuk mengambil kembali segala yang telah ia rampas, dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada tulang yang patah. Aku meraih ponselku sendiri dengan tangan kanan yang masih berfungsi, menekan nomor darurat untuk memanggil ambulans, namun setelah itu, aku mengirimkan pesan singkat kepada pengacara pribadiku. Sambil menatap pantulan diriku di cermin besar di ruang tamu, seorang wanita berhijab yang cantik, muda, dan memiliki bentuk tubuh yang sering ia puji namun ia hianati, aku bersumpah dalam hati. Mas Hendra mungkin telah mematahkan tulangku malam ini, tapi aku akan memastikan bahwa saat dia kembali dari Bali, dialah yang akan kehilangan tulang punggung finansialnya, harga dirinya, dan seluruh dunianya. Panggung balas dendamku telah dimulai, dan aku akan memulainya dengan senyuman paling manis yang pernah ia lihat. Suara sirene ambulans yang meraung di kejauhan perlahan mendekat, memecah kesunyian malam yang mencekam di perumahan elit ini. Aku masih terduduk di lantai marmer, mencoba mengatur napas sambil mendekap lengan kiriku yang kini terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Rasa sakit ini begitu nyata, namun anehnya, pikiranku justru melayang pada lemari pakaian di kamar atas, tempat Mas Hendra menyimpan paspor dan buku tabungan rahasia yang ia pikir tidak aku ketahui. Di balik hijab pashmina hitamku yang mulai berantakan, aku menyeringai tipis. Mas Hendra mengira dia telah melumpuhkanku, padahal dia baru saja memberikan alasan paling sah bagiku untuk menghancurkannya tanpa sisa di depan hukum. Petugas medis masuk dengan tergesa, wajah mereka tampak terkejut melihat kondisiku yang bersimbah peluh namun tetap berusaha tenang dalam balutan gamis marun yang elegan. Mereka segera melakukan pertolongan pertama, memasang penyangga sementara pada lenganku yang patah, sambil sesekali bertanya di mana suamiku berada.
Aku hanya menjawab singkat dengan suara parau bahwa suamiku sedang ada urusan mendadak keluar kota, tanpa menyebutkan bahwa urusan itu adalah bersenang-senang dengan wanita simpanannya. Saat mereka mengangkatku ke tandu, aku sempat melirik ke arah cermin besar, melihat sosok wanita 25 tahun yang tampak rapuh secara fisik, namun memiliki binar kebencian yang mulai menyala di matanya. Di dalam ambulans yang melaju kencang menuju rumah sakit, aku tidak menggunakan waktu untuk meratapi nasib atau menangis terseduh-seduh. Dengan tangan kanan yang masih sehat, aku meraba saku gamis ketatku untuk memastikan ponselku masih ada di sana, siap untuk merekam setiap jejak pengkhianatan Mas Hendra. Aku mulai membuka akun media sosial milik wanita itu, si gundik yang bernama Gita, yang dengan bodohnya mengunggah foto tiket pesawat kelas bisnis ke Bali. Foto itu diambil hanya beberapa menit yang lalu, menunjukkan tangan Mas Hendra yang mengenakan jam tangan Rolex emas sedang menggenggam jemari wanita itu dengan mesra. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen dari masker medis membantu menjernihkan logikaku yang sempat kacau karena rasa sakit. Mas Hendra mungkin merasa di atas angin karena dia memegang kendali atas semua perusahaan, namun dia lupa bahwa aku adalah orang yang menyusun semua sistem pengarsipan dan administrasi pajaknya sejak awal pernikahan. Dia menganggapku hanya sebagai pajangan cantik di rumah yang bertugas melayaninya, tanpa menyadari bahwa aku telah mempelajari setiap celah keuangannya yang kotor. Luka di lenganku ini akan menjadi bukti visum yang tak terbantahkan, tiket masukku untuk menjebloskannya ke penjara jika rencana hartaku tidak cukup membuatnya menderita. Sesampainya di unit gawat darurat, dokter segera melakukan röntgen dan mengonfirmasi bahwa tulang pengumpilku patah menjadi 2 bagian akibat hantaman benda tumpul atau dorongan yang sangat keras. Saat dokter bertanya apakah aku ingin melaporkan ini sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, aku terdiam sejenak, menatap langit-langit rumah sakit yang putih pucat. "Belum sekarang, Dok," jawabku pelan namun tegas, karena aku tahu jika aku melapor sekarang, Mas Hendra akan segera pulang dan menggagalkan rencanaku sebelum aset-asetnya berhasil kupindahkan. Aku butuh dia tetap di Bali, merasa aman dan ceroboh dalam pelukan wanita itu, sementara aku bekerja di balik bayangan untuk menguras semua yang dia miliki. Setelah lenganku dipasang gips putih yang berat, aku bersikeras untuk pulang malam itu juga menggunakan taksi daring, menolak saran perawat untuk rawat inap. Aku harus segera kembali ke rumah sebelum fajar menyingsing, karena ada hadiah yang harus kupersiapkan untuk keberangkatan Mas Hendra yang sesungguhnya dari hidupku. Dengan satu tangan yang terbungkus gips, aku berjalan masuk ke rumah kami yang sunyi, aroma parfum Mas Hendra masih tertinggal di udara, seolah mengejek penderitaanku. Aku langsung menuju ruang kerjanya yang terkunci rapat, namun dengan kunci cadangan yang kupalsukan berbulan-bulan lalu, aku masuk ke dalam sarang kebohongannya. Di dalam ruangan itu, aku membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan, memasukkan kombinasi angka yang merupakan tanggal lahir ibunya. Pria itu memang sangat klise. Di dalamnya tersimpan tumpukan uang tunai, beberapa sertifikat tanah atas nama perusahaan, dan yang paling penting, bukti-bukti transfer rutin ke rekening pribadi Gita selama setahun terakhir. Aku memotret semua dokumen itu satu persatu dengan kamera ponselku yang beresolusi tinggi, memastikan setiap angka dan tanda tangan terlihat jelas. Setiap jepretan kamera adalah satu langkah lebih dekat menuju kemerdekaanku dan kehancuran total bagi pria yang telah mengkhianati janji sucinya di depan Tuhan. Aku juga menemukan koper cadangan milik Mas Hendra yang sudah setengah terisi, seolah dia memang berencana meninggalkan rumah ini dalam waktu lama bersama gundiknya. Aku dengan sengaja memasukkan beberapa barang yang akan membuatnya terkesan saat membukanya nanti di Bali, termasuk foto hasil röntgen lenganku yang patah dan selembar surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani sebelumnya.
Biarlah dia menikmati liburannya dengan bayang-bayang dosa yang mulai mengejarnya, sementara aku di sini mulai memindahkan dana dari rekening bersama kami ke rekening yayasan kemanusiaan yang aku kelola. Dia ingin bermain api dengan wanita muda, maka aku akan memastikan dia terbakar hingga hanya menyisakan abu kemiskinan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan cahaya remang pada wajahku yang pucat namun terlihat sangat manis dalam keteguhannya. Aku mengganti pakaianku dengan gamis baru yang lebih nyaman namun tetap menunjukkan siluet tubuhku yang proporsional, serta melilitkan pashmina hitam dengan gaya yang lebih elegan untuk menutupi lebam di leherku. Aku berdiri di balkon kamar, melihat ke arah jalanan, membayangkan Mas Hendra dan Gita yang mungkin baru saja mendarat di Bali dengan tawa riang. Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka belanjakan saat ini adalah hutang yang harus mereka bayar dengan air mata histeria nantinya. Aku memegang gips di lenganku, tidak lagi merasakannya sebagai beban, melainkan sebagai medali perang yang akan membawaku pada kemenangan mutlak. Aku adalah Naila, wanita yang dia remehkan karena usia mudaku dan ketaatanku pada agama, kini bertransformasi menjadi badai yang siap merobohkan istana pasirnya. Dengan senyum tipis yang mematikan, aku meraih kunci mobilku yang lain dan bersiap menuju kantor notaris langganan keluargaku sebelum jam operasional dimulai. Mas Hendra, nikmatilah liburanmu dengan gundikmu itu sepuas hati, karena saat kamu kembali, dunia yang kamu banggakan itu sudah tidak lagi menjadi milikmu. Pukul 8 pagi tepat, aku sudah memarkirkan mobil di depan kantor notaris senior yang merupakan sahabat lama almarhum ayahku. Meskipun gips di lengan kiriku terasa berat dan berdenyut, aku tetap tampil memukau dengan gamis slim fit berwarna abu-abu mutiara yang dipadukan dengan hijab pashmina senada yang menutupi dada dengan sangat rapi. Aku tahu betul bahwa penampilanku adalah senjataku. Orang akan melihatku sebagai istri muda yang anggun, terzalimi, dan patut dikasihani, padahal di balik itu aku sedang membawa bom waktu yang siap diledakkan. Dengan langkah tenang dan dagu terangkat, aku melangkah masuk ke dalam gedung, mengabaikan tatapan mata orang-orang yang melihat ke arah lenganku yang dibebat. Di dalam ruangan beraroma kayu cendana itu, Om Baskoro menyambutku dengan raut wajah cemas, sekaligus kaget melihat kondisiku yang terluka. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung meletakkan map berisi bukti-bukti kekerasan semalam dan seluruh salinan dokumen aset perusahaan yang berhasil kukumpulkan dari brankas Mas Hendra. Aku menjelaskan semuanya dengan nada suara yang tenang namun dingin, membuat pengacara senior itu terdiam 1000 bahasa melihat ketegasan di mataku yang biasanya lembut. Aku bukan lagi Naila yang manja dan penurut. Aku adalah seorang wanita yang sedang mengamankan masa depannya dengan cara yang paling legal dan paling mematikan. Naila, kau yakin ingin melakukan pemindahan aset secara menyeluruh dalam waktu sesingkat ini? Tanya Om Baskoro dengan suara rendah, seolah tidak percaya pada keberanianku. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman manis yang tidak mencapai mata, lalu menunjukkan foto-foto kemesraan Mas Hendra dengan Gita di Bali yang terus diunggah ke media sosial setiap jamnya. Aku menjelaskan bahwa Mas Hendra telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya, dan sebagai pemegang saham sebesar 40% atas namaku sendiri, aku memiliki hak untuk menuntut audit internal segera. Aku ingin semua rekening operasional yang bisa diaksesnya dibekukan sementara atas dugaan penggelapan dana. Proses penandatanganan dokumen berjalan dengan sangat lancar, karena aku telah menyiapkan segala sesuatunya dengan detail yang luar biasa rapi. Setiap goresan pena di atas kertas bermaterai itu terasa seperti satu hantaman balik ke wajah Mas Hendra yang telah merendahkanku selama bertahun-tahun. Aku memastikan bahwa rumah mewah yang kami tempati,
yang secara hukum terdaftar atas nama perusahaan keluarga, dialihkan hak gunanya kepadaku secara eksklusif berdasarkan surat perjanjian pranikah yang pernah dia tandatangani tanpa dia baca dengan teliti. Dia terlalu sombong saat menikahiku, menganggapku hanya wanita muda bodoh yang bisa dikendalikan hanya dengan uang belanja bulanan. Sambil menunggu dokumen-dokumen itu diproses secara digital ke sistem perbankan, aku menyempatkan diri membuka ponsel dan melihat pembaruan status Gita yang sedang pamer makan malam mewah di tepi pantai Jimbaran. Dalam foto itu, Mas Hendra tampak tertawa lepas, memegang botol sampanye mahal seolah dia baru saja memenangkan lotre, tanpa tahu bahwa di Jakarta, kerajaan bisnisnya sedang runtuh lapis demi lapis. Aku merasa puas melihat tawa itu, karena aku tahu sebentar lagi tawa itu akan berubah menjadi jeritan histeris saat dia mencoba menggesek kartu kreditnya dan menemukan bahwa limitnya telah menjadi 0. Aku mengirimkan satu pesan singkat ke nomor pribadinya. Semoga liburanmu menyenangkan, Mas. Nikmati setiap detiknya. Keluar dari kantor notaris, aku merasa seolah-olah beban ribuan ton telah terangkat dari pundakku, meskipun rasa sakit di lengan kiriku masih terasa menyengat. Aku memutuskan untuk pergi ke butik langgananku, ingin merayakan kemenanganku yang pertama dengan membeli beberapa pakaian baru yang elegan dan tetap menonjolkan bentuk tubuhku yang ideal. Aku memilih sebuah gaun panjang berbahan sutra yang sangat halus, yang meskipun tertutup, tetap memperlihatkan siluet tubuhku dengan sangat indah saat aku berjalan. Aku ingin saat dunia melihatku sebagai janda kaya nantinya, mereka tidak akan melihat bekas luka, melainkan sosok wanita mandiri yang tak terjangahkan. Di butik itu, pelayan memperlakukanku seperti ratu, terutama setelah melihat gips di tanganku yang mereka kira adalah akibat kecelakaan kecil yang malang. Aku hanya tersenyum imut menanggapi perhatian mereka, membiarkan mereka membantu mencoba pakaian-pakaian mewah yang selama ini selalu dilarang oleh Mas Hendra karena dianggap terlalu mencolok. Kini, tidak ada lagi yang bisa mengatur apa yang boleh aku pakai atau bagaimana aku harus membawa diri di depan umum. Aku membeli beberapa setel pakaian dengan total harga yang bisa menghidupi satu keluarga selama setahun, menggunakan kartu kredit bersama yang akan segera kututup sore ini. Langkah selanjutnya dalam rencanaku adalah menghubungi orang tua Mas Hendra, mertuaku yang selama ini selalu menganggapku sebagai menantu pilihan karena ketaatanku. Aku menelepon ibu mertua dengan suara yang sengaja kubuat bergetar dan terisak, menceritakan bahwa Mas Hendra sedang pergi ke Bali dan aku sedang berada di rumah sakit karena jatuh dari tangga. Aku tidak langsung menuduhnya berselingkuh. Aku ingin mereka yang menemukan sendiri kenyataan itu agar rasa malu mereka lebih dalam dan menyakitkan. Aku tahu ibu mertua yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga akan sangat terpukul jika tahu putranya berselingkuh dengan wanita murahan seperti Gita. Sore harinya, aku kembali ke rumah dan menemukan asisten rumah tanggaku menatapku dengan iba, namun aku segera memberinya instruksi untuk mengemasi seluruh barang pribadi Mas Hendra ke dalam gudang. Aku ingin saat dia pulang nanti, dia tidak akan menemukan satu pun jejak dirinya di dalam kamar utama yang megah ini, seolah dia tidak pernah ada di sini. Semua jas mahalnya, koleksi sepatunya, hingga parfum-parfum mewahnya aku minta untuk dimasukkan ke dalam plastik sampah besar tanpa ampun. Rumah ini sekarang adalah bentengku, tempat di mana aku akan menyaksikan kejatuhannya dari singgasana kesombongan yang dia bangun di atas air mataku. Aku berdiri di depan jendela besar di lantai 2, menatap matahari terbenam dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama 3 tahun pernikahan kami. Lengan kiriku yang patah masih terbungkus gips, namun hati dan pikiranku kini jauh lebih kuat daripada tulang yang paling keras sekalipun. Besok, aku akan mulai menyebarkan bukti-bukti pengkhianatan Mas Hendra ke rekan-rekan bisnisnya satu persatu, menghancurkan reputasinya hingga ke akar-akarnya.
Mas Hendra mungkin merasa telah memenangkan pertempuran dengan memukulku, namun dia tidak tahu bahwa dia baru saja kalah dalam peperangan yang sebenarnya, peperangan melawan istri yang telah dia remehkan. Pagi hari di hari ketiga kepergian Mas Hendra, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar meskipun lengan kiriku masih terasa kaku di dalam gips. Aku memutuskan untuk memulai serangan psikologis melalui media sosial, sebuah panggung di mana Mas Hendra dan gundiknya merasa paling berkuasa. Aku mengenakan gamis slim fit berwarna merah muda lembut yang sangat pas di tubuhku, dipadukan dengan hijab sutra yang berkilau, menciptakan kontras yang cantik dengan gips putih di lenganku. Aku mengambil foto diri di depan cermin besar, sebuah potret wanita cantik yang tampak tegar namun menyimpan luka misterius, dan mengunggahnya dengan keterangan singkat. Terkadang, patahnya satu bagian adalah cara Tuhan menyelamatkan seluruh bagian lainnya. Fokus pada pemulihan. Dalam sekejap, unggahan itu dibanjiri komentar dari teman-teman sosialitaku dan rekan bisnis Mas Hendra yang menanyakan apa yang terjadi. Aku tidak membalas satupun komentar secara gamblang, sengaja membiarkan spekulasi liar berkembang di antara mereka tentang penyebab lenganku patah. Aku tahu Mas Hendra pasti melihat unggahan ini di sela-sela liburannya, dan aku bisa membayangkan betapa tidak nyamannya dia saat beberapa teman dekatnya mulai mengiriminya pesan bertanya-tanya. Aku ingin dia merasa diawasi, aku ingin rasa bersalah atau setidaknya rasa takut akan reputasi mulai menggerogoti kesenangannya di Bali. Sambil menikmati teh melati, aku memantau akun Gita yang semakin berani mengunggah kemewahan yang diberikan Mas Hendra, mulai dari tas desainer terbaru hingga makan malam romantis di atas kapal pesiar pribadi. Aku tersenyum dingin melihat semua itu, karena aku tahu setiap barang mewah yang ia pamerkan adalah bukti penggelapan aset perusahaan yang sedang dicatat oleh auditor suruhanku. Gita adalah umpan yang sempurna. Kehausannya akan validasi media sosial justru mempermudah jalanku untuk memetakan kemana saja uang perusahaan mengalir secara ilegal selama ini. Dia merasa menang karena memilikinya secara fisik, padahal dia hanya sedang memegang barang bukti kejahatan. Aku kemudian menghubungi seorang fotografer profesional yang merupakan sahabatku untuk datang ke rumah dan mengambil beberapa foto profil baru untuk keperluan branding bisnis. Aku ingin tampil sebagai wanita mandiri yang sukses, menonjolkan kecantikan imutku namun dengan aura otoritas yang kuat meski tangan kiriku dibebat gips. Kami mengambil foto di perpustakaan rumah yang megah, dengan aku yang memegang tablet berisi grafik saham yang sebenarnya menunjukkan penurunan aset pribadi Mas Hendra. Hasil fotonya luar biasa. Aku terlihat seperti bidadari yang baru saja bangkit dari peperangan, siap untuk mengambil alih kendali penuh atas hidupku. Strategi topeng manis ini bekerja dengan sangat efektif ketika ibu mertua meneleponku dengan suara panik setelah melihat unggahanku di Instagram. Aku menjawab teleponnya dengan suara yang sengaja dilembutkan, terdengar sangat manis namun rapuh, memberitahunya bahwa aku sedang mencoba bertahan meski Mas Hendra sedang sangat sibuk di luar kota. Aku menyelipkan kata-kata tentang bagaimana aku merindukan Mas Hendra di saat sakit seperti ini, yang tentu saja membuat ibu mertua merasa geram pada putranya sendiri. Aku memainkan peran istri yang sempurna dengan sangat apik, membuat siapapun yang melihat akan berpihak padaku tanpa perlu aku menghasut mereka secara langsung. Menjelang siang, aku mulai mengirimkan beberapa pesan anonim ke grup WhatsApp para istri pengusaha rekan bisnis Mas Hendra. Pesan itu berisi tautan ke akun media sosial Gita yang sedang memamerkan kemesraan dengan seorang pria yang wajahnya sengaja diburamkan namun jam tangan dan pakaiannya sangat identik dengan milik Mas Hendra. Aku tahu kekuatan gosip di kalangan mereka jauh lebih cepat daripada berita televisi. Dalam hitungan jam, nama baik Mas Hendra sebagai pengusaha yang setia dan agamis mulai dipertanyakan.
Ini adalah langkah awal untuk mengisolasi dia secara sosial sebelum aku menghantamnya secara finansial. Aku merasa sangat puas saat melihat notifikasi di ponselku yang menunjukkan bahwa Mas Hendra mencoba menghubungiku berkali-kali, namun aku mengabaikannya. Dia pasti mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang mulai bertanya tentang keberadaannya dan kondisiku. Aku ingin dia merasakan kecemasan yang luar biasa di tengah liburannya, membuat setiap tegukan sampainya terasa hambar karena dihantui rasa takut akan kehancuran nama baiknya. Dia memukulku dalam kegelapan rumah, maka aku akan membalasnya dengan cara mempermalukannya di bawah cahaya terang media sosial yang tidak akan pernah lupa. Untuk menambah bumbu pada permainanku, aku mengunggah sebuah video pendek Reels yang menunjukkan aku sedang belajar melakukan aktivitas sehari-hari hanya dengan satu tangan. Dalam video itu, aku tetap terlihat modis dengan hijab yang tertata sempurna dan ekspresi yang manis, membuat banyak orang merasa iba sekaligus kagum pada kekuatanku. Video itu menjadi viral dalam waktu singkat di kalangan komunitas ibu-ibu muda, dan ribuan doa kesembuhan mengalir di kolom komentar. Popularitas mendadak ini memberiku perlindungan tambahan. Jika Mas Hendra berani menyentuhku lagi, seluruh netizen akan siap menyerangnya habis-habisan. Di balik semua aktivitas media sosial itu, aku tetap berkomunikasi intens dengan auditor perbankan untuk memastikan proses pembekuan kartu kredit tambahan milik Mas Hendra berjalan sesuai jadwal. Aku ingin memastikan bahwa tepat saat dia akan membayar tagihan hotel mewahnya di Bali, kartunya akan ditolak secara memalukan di depan gundiknya. Aku bisa membayangkan wajah sombongnya berubah menjadi pucat pasi saat pelayan hotel memberitahunya bahwa transaksinya gagal. Itu akan menjadi hadiah sore hari yang manis dariku untuk pria yang mengira bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kebebasannya untuk mengkhianati istri. Menutup hari itu, aku berdiri di depan jendela besar kamar, menatap pantulan diriku yang terlihat sangat cantik dalam balutan pakaian yang pas di tubuh, menonjolkan lekuk feminin yang selama ini Mas Hendra klaim hanya miliknya. Kini, aku menyadari bahwa kecantikanku bukan untuk dia konsumsi, melainkan menjadi perisai dan senjata dalam perjuanganku mencari keadilan. Dengan satu tangan yang sehat, aku menyesap teh dingin dan tersenyum pada rembulan, berbisik pelan pada angin yang berhembus. Permainan baru saja dimulai, Mas Hendra, dan kamu tidak akan pernah memenangkan babak ini. Memasuki hari keempat, aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman rumah mewahku menuju sebuah unit apartemen mewah di pusat kota yang selama ini menjadi tempat persembunyian rahasia Mas Hendra. Aku mengenakan gamis slim fit berbahan jet black yang sangat elegan, menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga meski dalam kondisi terluka, dengan hijab pashmina sutra berwarna emas yang memberikan kesan otoritas tinggi. Gips di lengan kiriku sengaja kubalut dengan kain sutra senada, agar tetap terlihat modis dan tidak mengurangi kewibawaanku saat aku melangkah masuk ke lobi apartemen tersebut. Aku tidak butuh izin siapapun untuk masuk, karena jauh-jauh hari aku sudah menduplikasi akses kartu milik Mas Hendra saat dia tertidur lelap setelah pulang mabuk beberapa bulan lalu. Jantungku berdesir saat pintu unit di lantai 22 itu terbuka dengan suara klik yang halus, memperlihatkan sebuah ruangan yang jauh lebih intim dan modern daripada rumah kami. Di sana, aroma parfum wanita yang murah namun menyengat langsung menyambut indera penciumanku, membuktikan bahwa Mas Hendra sering membawa gundiknya ke sini sebelum mereka berangkat ke Bali. Aku melangkah masuk dengan tenang, menyalakan lampu kristal yang menggantung di tengah ruangan, dan mulai memindai setiap sudut tempat yang dia sebut sebagai ruang kerja kedua itu. Ruangan ini bukan tempat bekerja, melainkan sarang pengkhianatan yang dibangun dengan uang yang seharusnya menjadi hak masa depan anak-anak kami nanti jika kami memilikinya. Dengan gerakan efisien menggunakan satu tangan,
Aku membuka laci meja rias yang penuh dengan kosmetik bermerek milik Gita, si wanita simpanan itu. Aku menemukan sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar keinginan dan target barang mewah yang harus dibelikan oleh Mas Hendra setiap bulannya. Senyum sinisku mengembang saat menyadari betapa dangkalnya hubungan mereka. Mas Hendra hanya dianggap sebagai mesin ATM berjalan, sementara dia menganggap Gita sebagai pelarian dari kebosanan rumah tangganya. Aku segera memotret catatan itu, menambahkannya ke dalam folder bukti kejahatan yang sudah semakin tebal di penyimpanan awan milikku. Namun, temuan paling berharga ada di dalam sebuah brankas kecil di pojok kamar yang tidak terkunci, karena Mas Hendra tampaknya terlalu terburu-buru saat berangkat ke bandara. Di dalamnya terdapat sebuah laptop cadangan yang tidak pernah ia bawa pulang ke rumah, yang berisi semua data transaksi bawah meja dengan para vendor proyek pemerintah. Aku merasa seperti mendapatkan kunci emas untuk menghancurkan karir Mas Hendra selamanya. Data ini bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal integritas bisnisnya yang ternyata sangat busuk. Aku menyalin seluruh data tersebut ke dalam flash disk yang sudah kusiapkan, merancang skenario di mana dia tidak hanya akan kehilangan istri, tapi juga kebebasannya. Saat aku sedang asyik menyalin data, aku mendengar suara pintu apartemen terbuka dan suara tawa seorang pria yang sangat kukenali, diikuti suara centil seorang wanita. Jantungku berdegup kencang. Apakah mereka pulang lebih awal dari Bali? Aku segera bersembunyi di balik tirai balkon yang tebal, menahan napas sambil tetap memegang ponselku dalam mode rekam. Ternyata itu bukan Mas Hendra, melainkan rekan bisnis terdekatnya, Pak Surya, yang masuk menggunakan kunci cadangan bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Aku tertegun menyadari bahwa apartemen ini ternyata juga digunakan sebagai tempat berbagi maksiat bagi lingkaran pertemanan Mas Hendra. Aku merekam percakapan mereka yang sangat vulgar, di mana mereka membicarakan cara-cara licik untuk mengelabui pajak dan bagaimana Mas Hendra telah berhasil membungkamku dengan kekerasan tempo hari. Pak Surya tertawa terbahak-bahak saat mendengar cerita bahwa tanganku patah, menyebutnya sebagai risiko menjadi istri yang terlalu banyak tanya. Darahku mendidih mendengar penghinaan itu, namun aku tetap diam di balik tirai, memastikan setiap kata yang keluar dari mulut mereka terekam dengan jelas sebagai senjata tambahan. Ini adalah bonus yang luar biasa. Aku kini memegang kartu mati bukan hanya untuk suamiku, tapi juga untuk seluruh jaringan bisnis kotornya. Setelah mereka pergi sekitar 30 menit kemudian, yang bagiku terasa seperti selamanya, aku keluar dari persembunyian dengan tubuh yang gemetar karena amarah yang tertahan. Aku melihat ruangan itu dengan rasa muak yang tak terlukiskan, merasa dikelilingi oleh energi yang sangat gelap dan kotor. Aku segera menyelesaikan penyalinan data, menghapus semua jejak digital kehadiranku di laptop tersebut, dan memastikan posisi barang-barang kembali seperti semula. Sebelum keluar, aku meninggalkan satu benda kecil yang tidak akan mereka sadari, sebuah alat penyadap suara mini yang tersembunyi di balik bingkai foto kemesraan Mas Hendra dan Gita yang terpajang di meja samping tempat tidur. Keluar dari apartemen, aku segera menuju sebuah kafe yang tenang untuk bertemu dengan seorang teman lama yang bekerja sebagai jurnalis di sebuah media daring terkemuka. Aku tidak langsung memberikan data tersebut, melainkan hanya memberikan umpan berupa gosip tentang perselingkuhan seorang pengusaha muda yang selama ini dikenal agamis. Aku ingin menciptakan desas-desus yang perlahan memanas sebelum aku memberikan bukti foto dan video yang sesungguhnya agar ledakannya lebih dahsyat. Temanku tampak sangat tertarik, terutama saat dia melihat gips di lenganku dan aku menceritakan sedikit tentang insiden malam itu dengan nada bicara yang penuh rahasia. Kembali ke mobil, aku merasa sangat lelah namun puas karena setiap langkah yang kuambil terasa sangat presisi, seperti gerakan bidak catur yang sedang mengepung raja lawan. Aku melihat pantulan diriku di spion tengah,
Wajahku yang manis dan imut kini terlihat sangat dingin dengan sorot mata yang tak kenal ampun. Aku teringat bagaimana Mas Hendra dulu memujiku sebagai wanita yang paling lembut yang pernah ia temui, dan kini aku ingin menunjukkan padanya bahwa kelembutan itu bisa berubah menjadi racun yang paling mematikan jika dikhianati. Aku bukan lagi korban yang meratap di lantai marmer. Aku adalah sutradara dari drama kehancurannya sendiri. Aku memacu mobilku membelah kemacetan Jakarta dengan perasaan yang sangat berdaya, seolah gips di tangan kiriku tidak lagi membatasiku sama sekali. Malam ini, aku akan mulai mengirimkan beberapa potongan rekaman suara Pak Surya tadi kepada istrinya melalui akun anonim, sebagai ujian kecil untuk melihat seberapa cepat gosip ini akan menyebar di kalangan sosialita. Aku ingin saat Mas Hendra kembali nanti, lingkungannya sudah menjadi medan perang yang tidak ramah baginya. Panggung telah disiapkan, para pemain sudah masuk ke posisi masing-masing, dan aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik tirai dan memulai pertunjukan histeria yang sesungguhnya. Memasuki hari kelima, aku duduk di sofa ruang tamu sambil memandangi layar tablet yang menampilkan aktivitas perbankan Mas Hendra secara real-time. Di Bali, waktu menunjukkan pukul 2 siang, jam di mana biasanya pasangan itu akan pergi ke pusat perbelanjaan mewah untuk memuaskan nafsu belanja mereka. Aku mengenakan setelan rumah berupa kaftan sutra berwarna zamrud yang pas di tubuh, menonjolkan kulit putihku yang kontras dengan gips putih di lengan. Dengan satu tangan, aku menyesap kopi hitam tanpa gula, merasakan kepahitan yang sama dengan rencana yang sedang kujalankan untuk membuat harga diri Mas Hendra runtuh di depan wanita simpanannya. Notifikasi yang kunantikan akhirnya muncul, sebuah percobaan transaksi di butik tas high-end di kawasan Seminyak sebesar 80 juta rupiah baru saja masuk ke sistem. Aku menarik napas panjang. Lalu dengan gerakan tenang namun pasti, aku menekan tombol blokir permanen pada kartu kredit utama yang dipegang Mas Hendra melalui aplikasi prioritas. Aku sudah berkoordinasi dengan pihak bank sejak kemarin bahwa kartu tersebut dilaporkan hilang dan dicuri, sehingga sistem akan secara otomatis menolak segala bentuk otorisasi manual. Ini adalah awal dari pertunjukan yang sebenarnya, sebuah hadiah kecil untuk kesombongannya yang tidak tahu diri. Hanya berselang 3 menit, ponselku bergetar hebat. Itu adalah panggilan dari Mas Hendra, namun aku membiarkannya berdering hingga mati tanpa niat sedikit pun untuk mengangkatnya. Tak lama kemudian, masuk sebuah pesan singkat yang penuh dengan kata-kata kasar dan tanda tanya besar, menanyakan mengapa kartunya tidak bisa digunakan di depan kasir. Aku hanya tersenyum imut sambil membayangkan wajahnya yang memerah menanggung malu di hadapan Gita dan para pelayan butik yang biasanya memujanya sebagai Raja Minyak. Dia yang mematahkan tanganku karena cemburu buta, kini harus merasakan bagaimana rasanya dipermalukan oleh harta yang selama ini dia banggakan. Aku sengaja membalas pesannya setelah 10 menit dengan kalimat yang sangat sopan dan terdengar bingung. Mas, ada apa? Aku sedang di rumah sakit untuk kontrol lengan yang kemarin Mas pukul. Katanya sistem bank sedang gangguan massal untuk akun perusahaan karena ada indikasi korupsi yang sedang diselidiki. Pesan itu adalah gertakan yang sangat halus namun mematikan, karena aku tahu Mas Hendra memiliki banyak lubang dalam laporan pajaknya yang selama ini aku tutupi. Dengan menyebut kata penyelidikan, aku sedang menanamkan benih kepanikan di kepalanya yang sedang kacau karena rasa malu di depan gundiknya. Di Bali, kepanikan itu terbukti nyata melalui pemantauan media sosial Gita yang tiba-tiba berhenti mengunggah foto-foto pamer kemewahan. Melalui salah satu informanku yang bekerja sebagai pelayan di hotel tempat mereka menginap, aku mendapat kabar bahwa Mas Hendra terlihat bertengkar hebat dengan Gita di lobi karena tidak bisa membayar tagihan makan siang mereka. Gita, yang hanya mencintainya karena uang, mulai menunjukkan wajah aslinya dengan merengut dan meninggalkan Mas Hendra sendirian di meja makan.
Ini adalah pemandangan yang sangat manis untuk dibayangkan. Kehancuran cinta yang dibangun di atas tumpukan uang haram memang selalu berakhir tragis. Aku memutuskan untuk menambah beban pikirannya dengan mengirimkan sebuah paket kilat ke alamat hotelnya yang berisi salinan visum dari kepolisian dan foto röntgen lenganku yang patah. Di dalam paket itu, aku juga menyertakan selembar kertas kosong yang hanya berisi tulisan, tagihan untuk setiap tetes air mataku baru saja dimulai. Aku ingin dia tahu bahwa saat dia sedang berusaha memperbaiki masalah keuangannya yang buntu, aku sedang membangun dinding penjara hukum untuknya di Jakarta. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini, memikirkan apakah aku benar-benar akan melaporkannya ke polisi, atau hanya sedang menggertaknya. Untuk mengisi waktu, aku mengundang beberapa teman sosialita ke rumah untuk acara pengajian kecil dan berbagi cerita tentang kondisi kesehatanku. Aku tampil sangat manis dan santun, mengenakan hijab voal premium berwarna soft nude dan gamis yang mengikuti lekuk tubuh namun tetap syar'i. Di depan mereka, aku tidak menjelekkan Mas Hendra secara langsung, namun aku membiarkan asisten rumah tanggaku secara tidak sengaja membocorkan bahwa Mas Hendra sedang tidak bisa dihubungi sejak kecelakaan jatuh dari tangga itu terjadi. Gosip itu menyebar seperti api di atas bensin, menciptakan opini publik bahwa aku adalah istri yang sangat sabar menghadapi suami yang tidak bertanggung jawab. Sore harinya, aku mendapat kabar bahwa Mas Hendra mencoba meminjam uang kepada Pak Surya, rekannya yang tempo hari terekam sedang bermaksiat di apartemen rahasia. Namun, karena aku sudah lebih dulu mengirimkan rekaman suara Pak Surya yang menghina istrinya sendiri kepada pihak keluarga Pak Surya, kini Pak Surya pun sedang berada dalam masalah besar. Permintaan pinjaman Mas Hendra ditolak mentah-mentah dengan alasan Pak Surya juga sedang mengalami krisis keluarga yang hebat. Mas Hendra kini benar-benar terisolasi, terjepit di antara harga diri yang runtuh di depan gundik dan ketidakberdayaan finansial di tanah rantau. Aku berdiri di depan cermin, mengagumi betapa tenangnya wajahku saat ini, kontras dengan badai yang sedang kukirimkan ke arah Mas Hendra. Aku meraba gips di lenganku yang mulai terasa gatal, sebuah pengingat fisik akan rasa sakit yang memicu transformasi besar dalam hidupku. Aku menyadari bahwa kecantikan dan kelembutan yang selama ini aku miliki adalah modal utama untuk memanipulasi situasi tanpa harus mengeluarkan suara keras. Mas Hendra mungkin memukulku dengan tenaga otot, tapi aku memukulnya kembali dengan tenaga pikiran dan sistem yang jauh lebih kuat dan merusak. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sejak bulan-bulan pertama pernikahan kami yang penuh tekanan. Aku tahu besok adalah hari di mana Mas Hendra akan dipaksa pulang karena semua akses uangnya telah benar-benar tertutup dan reservasi hotelnya dibatalkan sepihak. Dia akan pulang ke rumah ini dengan amarah yang membara, mengira dia masih bisa menindasku seperti biasa. Dia tidak tahu bahwa rumah ini sudah berganti kepemilikan dan aku sudah menyiapkan tamu kehormatan untuk menyambut kepulangannya yang penuh kehinaan. Selamat malam, Mas Hendra, nikmatilah malam terakhirmu sebagai orang kaya. Hari ketujuh tiba, dan suasana di dalam rumah terasa begitu dingin sekaligus mencekam, persis seperti hatiku yang telah membeku. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan sangat anggun, mengenakan gamis slim fit hitam pekat berbahan bludru yang memberikan kesan mistis namun berkelas, menonjolkan lekuk tubuhku yang tetap terjaga meski tangan kiriku masih terbelenggu gips putih. Aku tidak lagi tampak seperti istri yang ketakutan. Aku adalah penguasa tunggal di rumah ini, menunggu kepulangan pria yang telah kehilangan segalanya tanpa ia sadari sepenuhnya. Di atas meja marmer, aku sudah menyusun rapi semua dokumen pengalihan aset dan bukti-bukti pengkhianatannya sebagai hidangan pembuka untuk kehancurannya. Suara taksi berhenti di depan gerbang, bukan suara deru mobil sport yang biasanya ia banggakan, karena mobil itu telah ditarik oleh pihak leasing tadi pagi,
atas instruksiku sebagai penjamin perusahaan. Aku mendengar langkah kaki yang berat dan terburu-buru menuju pintu utama, diikuti suara gedoran kasar yang menunjukkan betapa tidak sabarnya ia untuk meluapkan amarah. Saat pintu terbuka, pemandangan yang menyambutku adalah sosok Mas Hendra yang berantakan. Kemeja linen putihnya kusut, wajahnya kusam, dan matanya merah karena kurang tidur serta amarah yang meluap. Di belakangnya, Gita berdiri dengan wajah cemberut, menenteng tas tangan yang tampak kosong. Tidak lagi terlihat glamor seperti di media sosial. Naila, apa maksudmu memblokir semua kartuku dan menarik mobil itu? Kamu benar-benar sudah bosan hidup ya? Teriaknya dengan suara menggelegar hingga urat-urat di lehernya menonjol. Ia melangkah mendekat dengan tangan terkepal, siap untuk kembali melakukan kekerasan seperti seminggu yang lalu. Namun, kali ini aku tidak mundur setapak pun. Aku hanya menatapnya dengan tenang, memberikan senyum imut yang paling mematikan yang pernah aku miliki. Aku menunjukkan gips di lenganku dengan gerakan pelan, mengingatkannya bahwa setiap inci luka ini adalah alasan mengapa ia sekarang berdiri di sini sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa lagi. Mas Hendra tertegun sejenak melihat ketenanganku, namun egonya yang setinggi langit membuatnya kembali berteriak dan mencoba meraih leherku. Tepat saat tangannya hampir menyentuh hijabku, dua orang pria berbadan tegap yang merupakan petugas keamanan profesional yang kusewa keluar dari balik pilar dan langsung memiting tangannya ke belakang. Mas Hendra meronta-ronta seperti binatang buas yang terjepit, sementara Gita menjerit histeris melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu. Aku hanya menyesap teh hangatku dengan tenang, menikmati setiap detik pemandangan yang selama ini hanya ada dalam bayanganku. Lepaskan aku. Ini rumahku. Naila, kamu gila? Aku suamimu. Mas Hendra berteriak kesetanan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman petugas keamanan yang sangat kuat. Aku berdiri dengan perlahan, membiarkan gamis hitamku jatuh dengan indah mengikuti siluet tubuhku, lalu berjalan mendekatinya dengan langkah yang sangat santai. Aku meletakkan selembar dokumen di depan wajahnya, sebuah sertifikat tanah dan bangunan yang kini telah resmi berpindah tangan menjadi milik yayasan atas namaku sendiri. Ini bukan lagi rumahmu, Mas. Kamu hanya tamu yang tidak diundang, dan waktumu di sini sudah habis, ucapku dengan nada suara yang sangat lembut namun tajam. Wajah Mas Hendra berubah dari merah padam menjadi pucat pasi saat ia membaca baris demi baris dokumen legal tersebut yang sudah ditandatangani notaris. Ia mencoba menatap ke sekeliling ruangan dan baru menyadari bahwa semua barang-barang berharganya telah menghilang, digantikan oleh ruang yang terasa hampa dan asing baginya. Semua jam tangan koleksinya, jas-jas mewahnya, hingga sepatu kulit mahalnya sudah berpindah ke gudang penyimpanan yang lokasinya tidak akan pernah ia ketahui. Di saat itulah, ia mulai menyadari bahwa liburannya di Bali adalah jebakan yang kubangun dengan sangat rapi untuk menguras habis seluruh hidupnya. Gita, yang menyadari bahwa pria di depannya kini hanyalah seorang gelandangan tanpa aset, tiba-tiba mencoba melarikan diri menuju pintu keluar sambil membawa tasnya. Namun, aku sudah menyiapkan kejutan untuknya. Petugas keamanan menahan tasnya dan membukanya di depan kami semua. Di dalamnya tersimpan beberapa perhiasan emas yang ia curi dari kamar riasku saat Mas Hendra tidak melihat. Oh, rupanya bidadarimu ini juga seorang pencuri, Mas. Ejekku sambil tertawa kecil melihat ekspresi Mas Hendra yang dikhianati oleh gundiknya sendiri di depan matanya. Gita menangis histeris, memohon agar aku tidak melaporkannya ke polisi, namun aku hanya menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam. Aku memberimu waktu 10 menit untuk keluar dari sini secara sukarela, atau petugas ini akan menyerahkan kalian berdua ke kantor polisi atas tuduhan kekerasan dan pencurian, ancamku dengan suara datar. Mas Hendra tampak ingin membalas,
namun ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan lagi. Semua relasinya sudah kupengaruhi, uangnya sudah kuhabiskan, dan nama baiknya sudah hancur lewat gosip yang kusebarkan. Ia menatapku dengan tatapan benci yang luar biasa, namun terselip rasa takut yang amat sangat, takut akan masa depan yang kini tampak sangat gelap dan miskin. Akhirnya, dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, sang raja yang dulu begitu sombong itu keluar dari rumah mewah ini dengan tangan hampa, diikuti oleh Gita yang terus mengumpat di belakangnya. Mereka keluar melewati pintu gerbang yang langsung kukunci secara otomatis melalui sistem keamanan pintar di ponselku. Aku berdiri di depan jendela kaca besar, melihat mereka berdua berdiri di pinggir jalan raya, menunggu kendaraan umum di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat. Pemandangan itu jauh lebih indah daripada matahari terbenam di Bali yang mereka banggakan tempo hari. Aku kembali ke sofa, menghela napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa sesak yang selama ini menghimpit dadaku selama bertahun-tahun. Lengan kiriku mungkin masih terasa nyeri di balik gips, namun rasanya sepadan dengan kemenangan mutlak yang baru saja kuraih. Aku meraih ponselku dan mengirimkan pesan terakhir ke nomor Mas Hendra yang sudah kublokir namun akan ia baca suatu saat nanti. Patahanku telah sembuh dengan kehancuranmu. Jangan pernah berbalik, karena di belakangmu hanya ada abu. Malam ini, aku akan merayakan kesendirianku di rumah ini dengan keheningan yang paling merdu yang pernah kudengar. 3 hari setelah pengusiran itu, aku sengaja mengundang Gita untuk datang ke sebuah restoran privat di pusat kota dengan iming-iming akan mencabut laporan pencurian perhiasan jika ia mau bekerja sama. Aku tampil sangat memukau, mengenakan gamis slim fit sutra berwarna biru safir yang menonjolkan keanggunan dan lekuk tubuhku, lengkap dengan hijab pashmina bermotif floral yang senada. Gips di lenganku kini aku tutupi dengan outer transparan yang modis, memberikan kesan bahwa aku adalah wanita yang sudah sepenuhnya pulih dan memegang kendali. Aku ingin Gita melihat perbedaan kasta yang nyata antara seorang istri sah yang cerdas dengan wanita simpanan yang hanya mengandalkan paras. Gita datang dengan wajah kuyu, tanpa riasan tebal yang biasanya ia banggakan, dan pakaian yang tampak kusut. Kontras sekali dengan penampilannya saat di Bali. Saat ia duduk di hadapanku, ia tidak berani menatap mataku, jemarinya gemetar hebat saat memegang buku menu yang harganya mungkin setara dengan sisa uang di dompetnya. Aku sengaja memesankan makanan yang paling mahal dan rumit, ingin menunjukkan padanya bahwa kemewahan yang ia cicipi kemarin hanyalah remah-remah dari apa yang sebenarnya aku miliki. Di meja makan ini, aku bukan sedang mengajak berdamai, melainkan sedang melakukan bedah mental terhadap wanita yang telah merusak rumah tanggaku. Makanlah, Gita. Kamu terlihat sangat lapar setelah Mas Hendra tidak bisa lagi membelikanmu makan malam mewah, ucapku dengan nada suara yang sangat manis, hampir seperti seorang kakak yang prihatin. Kalimat itu seperti tamparan bagi Gita. Ia mulai terisak pelan, menceritakan bagaimana Mas Hendra kini tinggal di kos-kosan sempit dan terus menyalahkannya atas semua nasib buruk yang menimpa mereka. Aku mendengarkan setiap detail penderitaan mereka dengan kepuasan yang tertata rapi di balik senyum imutku, merasa bahwa setiap tetes air mata Gita adalah bayaran untuk rasa sakit saat tulang lenganku retak seminggu yang lalu. Aku meletakkan sebuah map di atas meja, berisi rekaman percakapan Mas Hendra dengan rekan-rekannya di apartemen rahasia yang sempat aku sadap. Di dalam rekaman itu, Mas Hendra terdengar sangat merendahkan Gita, menyebutnya hanya sebagai mainan yang mudah dibuang jika ia sudah bosan atau menemukan yang lebih muda. Wajah Gita berubah pucat pasi, lalu berubah menjadi merah padam karena amarah saat mendengar suara pria yang ia puja ternyata menganggapnya tidak lebih dari sekadar sampah. Aku memberikan umpan yang sempurna, sebuah kesempatan bagi Gita untuk membalas dendam kepada Mas Hendra dengan menjadi saksi kunci dalam kasus penggelapan pajak perusahaan.
Dia tidak pernah mencintaimu, Gita. Dia hanya mencintai dirinya sendiri dan uangnya. Provokasiku dengan suara rendah yang persuasif, sambil menyodorkan dokumen kesepakatan kerjasama dengan pengacaraku. Aku menjanjikan perlindungan hukum dan sejumlah uang untuknya memulai hidup baru jika ia mau menyerahkan semua bukti transfer rahasia yang pernah Mas Hendra kirimkan ke rekeningnya selama setahun terakhir. Gita tampak bimbang. Namun kebenciannya pada Mas Hendra yang kini kasar dan miskin rupanya jauh lebih besar daripada kesetiaannya yang dangkal itu. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen tersebut, resmi berbalik menyerang laki-laki yang telah memukulku. Pertemuan itu diakhiri dengan aku yang membayar seluruh tagihan makan malam tanpa melihat angkanya sedikit pun, sebuah gestur kekuatan finansial yang membuat Gita semakin merasa kerdil. Saat kami berjalan keluar restoran, aku melihat sosok Mas Hendra yang rupanya telah membuntuti Gita, berdiri di tempat parkir dengan wajah yang hancur dan pakaian yang tidak lagi menunjukkan kelasnya sebagai pengusaha. Ia tampak histeris melihat aku dan gundiknya keluar bersama dari sebuah tempat mewah, sementara ia bahkan tidak mampu membeli bensin untuk motor tua yang ia pinjam. Ia mencoba berlari mendekat, namun petugas keamanan restoran segera menghadangnya dengan kasar. "Naila, apa yang kamu lakukan pada Gita? Kamu benar-benar iblis!" teriak Mas Hendra dari kejauhan, suaranya parau dan penuh keputusasaan. Aku tidak membalas teriakannya, aku hanya menoleh sedikit, memberikan senyum misterius, lalu masuk ke dalam mobil mewahku yang pintunya dibukakan oleh sopir. Aku melihat dari kaca spion bagaimana Mas Hendra mencoba meraih tangan Gita, namun wanita itu justru menepisnya dengan kasar dan meludahi kakinya, persis seperti yang dilakukan Mas Hendra padaku malam itu. Lingkaran karma ini tertutup dengan sangat sempurna, di mana pengkhianat kini dikhianati oleh sesama pengkhianat. Di dalam mobil, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kemenangan yang semakin mendekati puncaknya. Dengan Gita yang kini berada di pihakku, aku memiliki saksi hidup dan bukti aliran dana yang akan membuat Mas Hendra tidak mungkin bisa mengelak lagi di pengadilan nanti. Aku meraba gips di lenganku, merasa bahwa benda ini telah menjadi saksi bisu transformasiku dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang arsitek kehancuran yang tak kenal ampun. Kecantikan dan bentuk tubuh Badi Goals yang dulu ia banggakan sebagai miliknya, kini menjadi simbol kemandirian yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi seumur hidupnya. Aku segera menghubungi pengacaraku untuk menjadwalkan penyerahan bukti-bukti baru ini ke kantor polisi dan pihak pajak besok pagi. Aku ingin memastikan bahwa sebelum Mas Hendra sempat memikirkan rencana untuk melarikan diri, seluruh pintu pelariannya sudah terkunci rapat dari luar. Aku merasa sangat berdaya, seolah-olah setiap langkah yang kuambil telah diatur oleh tangan takdir yang sedang membalaskan dendamku dengan cara yang sangat elegan. Malam ini, Jakarta terasa jauh lebih cerah di mataku, meski di sudut kota sana, seorang pria sedang meratap di atas kegagalan hidupnya yang ia hancurkan sendiri. Sampai di rumah, aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan sepi, memandangi pantulan diriku yang terlihat sangat cantik dalam balutan biru safir. Aku menyadari bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada siapa suaminya, melainkan pada keberaniannya untuk berdiri tegak saat dihantam badai. Aku melepaskan pashminaku, menatap wajah imutku di cermin yang kini memiliki sorot mata yang sangat dewasa dan tangguh. Mas Hendra mungkin telah mematahkan tanganku, tapi dia lupa bahwa aku masih punya pikiran yang tajam dan hati yang sudah tidak lagi memiliki ruang untuk rasa kasihan padanya. Panggung kehancurannya sudah mencapai babak akhir. Pagi ini, udara Jakarta terasa sangat bersih saat aku melangkah masuk ke lobi gedung Direktorat Jenderal Pajak.
Aku tampil sangat berwibawa dengan setelan blazer yang dimodifikasi khusus agar pas dengan gips di lengan kiriku, dipadukan dengan celana palazzo yang menonjolkan kaki jenjang dan bentuk tubuhku yang tetap proporsional. Hijab pashmina hitamku terlilit sempurna, memberikan kesan serius dan tak tergoyahkan. Di tanganku, sebuah koper kecil berisi seluruh bukti penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Mas Hendra selama 3 tahun terakhir siap kuserahkan kepada pihak berwenang. Aku datang bukan sebagai pelapor biasa, melainkan sebagai eksekutor yang akan menarik tuas hukuman bagi pengkhianat itu. Proses penyerahan berkas berlangsung selama 2 jam yang sangat intens, di mana aku menjelaskan secara mendetail setiap transaksi fiktif yang dilakukan Mas Hendra melalui rekening-rekening rahasianya. Petugas penyidik tampak sangat terkesan dengan kerapian data yang kusajikan. Mereka tidak menyangka bahwa istri yang terlihat begitu muda dan imut ini memiliki kecerdasan finansial yang begitu tajam. Setiap tanda tangan yang kububuhkan di atas berita acara pemeriksaan terasa seperti paku terakhir yang kupasang pada peti mati karir Mas Hendra. Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan ringan, seolah-olah gips di tanganku telah berubah menjadi sayap yang siap membawaku terbang tinggi. Sementara itu, aku mendapat laporan dari orang suruhanku bahwa Mas Hendra sedang berada di bank, mencoba mencairkan sisa dana darurat di brankas deposit yang ia pikir masih aman. Aku segera memacu mobilku menuju lokasi bank tersebut, ingin menyaksikan sendiri detik-detik kehancurannya secara langsung. Saat aku tiba di sana, suasana di dalam bank tampak tegang. Mas Hendra sedang berteriak histeris di depan meja customer service karena aksesnya ke brankas tersebut telah diblokir atas permintaan penyidik pajak berdasarkan laporan yang baru saja kubuat. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak sangat liar, rambutnya acak-acakan, dan matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Kalian tidak berhak. Itu uangku. Itu hakku. Teriaknya dengan suara yang pecah dan penuh keputusasaan, mengundang perhatian seluruh nasabah di bank. Namun, suaranya segera terhenti saat ia melihatku berdiri di pintu masuk bank dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dengan pandangan dingin yang menghakimi. Aku berjalan mendekat ke arahnya dengan langkah yang sangat anggun, setiap ketukan sepatuku di lantai marmer seolah menghitung sisa waktu kebebasannya. Penampilanku yang cantik dan tenang membuat perbandingannya dengan kondisinya yang kacau terlihat sangat kontras dan memalukan. Uang siapa yang kamu maksud, Mas? Uang hasil memeras keringat orang lain dan menghindar dari kewajiban negara? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut namun mampu membungkam teriakannya seketika. Mas Hendra menatapku dengan kebencian yang mendalam, mencoba melompat ke arahku seolah ingin mencekikku di depan umum. Namun, 2 petugas polisi yang sudah menungguku di luar segera masuk dan meringkusnya sebelum ia sempat menyentuh sehelai pun kain hijabku. Histeria yang ia tunjukkan saat borgol melingkar di pergelangan tangannya adalah pemandangan paling indah yang pernah kusaksikan seumur hidupku. Ia meronta-ronta di lantai bank, berteriak memanggil namaku dan mengumpat dengan kata-kata yang paling kotor, sementara para nasabah lain mengabadikan momen memalukan itu dengan ponsel mereka. Gita, yang rupanya juga ada di sana untuk meminta bagian terakhir, justru segera berlari menjauh saat melihat polisi, meninggalkan Mas Hendra yang kini benar-benar sendirian dalam kehinaannya. Pria yang dulu merasa bisa membeli dunia dengan uang dan kekerasan, kini harus pasrah diseret keluar seperti pencuri kelas teri. Rasa sakit di lengan kiriku seolah menguap saat aku melihatnya dimasukkan ke dalam mobil tahanan dengan kepala tertunduk. Aku berdiri di depan bank, menatap mobil polisi yang menjauh dengan perasaan puas yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Yang ada hanyalah helaan napas panjang yang menandakan berakhirnya satu babak kelam dalam hidupku.
Aku segera menghubungi ibu mertua, memberitahunya dengan nada sesenggukan yang dibuat-buat bahwa putranya baru saja ditangkap polisi karena masalah besar yang tidak sengaja aku temukan. Aku ingin keluarga besarnya tahu bahwa pahlawan kebanggaan mereka hanyalah seorang kriminal yang telah menghancurkan hidup istrinya sendiri demi wanita lain. Kabar penangkapan Mas Hendra menyebar seperti api liar di media sosial, terutama setelah beberapa akun gosip mengunggah video histerianya di bank. Netizen yang sebelumnya telah kubuat iba dengan foto lenganku yang patah, kini berbalik menyerang Mas Hendra dengan komentar-komentar yang sangat pedas. Namanya hancur secara digital, profesional, dan sosial dalam hitungan jam, sebuah kehancuran total yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki seumur hidupnya. Aku telah berhasil membangun narasi di mana aku adalah pemenang sejati yang bangkit dari abu pengkhianatan dengan cara yang paling berkelas. Sore harinya, aku kembali ke rumah kami, yang kini sepenuhnya menjadi milikku, dan duduk di balkon sambil menikmati angin sepau-sepau. Aku melihat gips di lenganku yang menurut dokter sudah bisa dilepas 2 hari lagi, sebuah simbol bahwa masa pemulihanku telah hampir selesai secara fisik maupun mental. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Wanita 25 tahun yang dulu dianggap lemah dan hanya hiasan ini, telah berhasil menggulingkan raksasa sombong dengan kecerdasannya sendiri. Aku telah membuktikan bahwa kecantikan dan kelembutan bukan berarti kelemahan, melainkan strategi yang paling mematikan jika digunakan dengan benar. Malam itu, rumah terasa sangat tenang dan damai, tanpa ada ketakutan akan suara langkah kaki yang kasar atau bentakan yang menyakitkan telinga. Aku berdiri di depan cermin besar, melepaskan hijabku dan melihat wajahku yang kini tampak sangat bercahaya dan bebas dari beban. Aku menyentuh lengan kiriku yang masih terbalut gips, berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah luka terakhir yang pernah kuizinkan seseorang torehkan padaku. Besok adalah hari terakhir Mas Hendra melihat dunia luar sebelum ia mendekam lama di penjara, dan aku akan memastikan kehadiranku di pengadilan nanti akan menjadi bayangan terakhir yang menghantui mimpinya. Hari yang kunantikan akhirnya tiba, hari di mana aku resmi melepas gips putih yang selama ini membungkus lengan kiriku, sekaligus hari pembacaan putusan akhir di pengadilan. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gamis slim fit berwarna putih tulang yang sangat elegan, melambangkan awal yang baru dan suci. Hijab pashmina sutra berwarna soft champagne melilit rapi di kepalaku, menonjolkan wajahku yang kini tampak jauh lebih segar dan bercahaya tanpa beban. Lengan kiriku kini bebas, menyisakan sedikit bekas luka yang samar. Namun bagiku itu adalah tanda kemenangan yang akan selalu mengingatkanku betapa kuatnya aku telah bertahan. Aku melangkah masuk ke ruang sidang dengan kepercayaan diri seorang ratu, diiringi oleh tim pengacaraku yang berjalan tegap di belakangku. Seluruh mata tertuju padaku, wanita muda, cantik, dan imut yang ternyata mampu meruntuhkan kerajaan bisnis suaminya sendiri dengan strategi yang sangat rapi. Di kursi pesakitan, Mas Hendra tampak sangat hancur. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan pakaian penjara yang ia kenakan terlihat sangat menghina martabat yang dulu ia agung-agungkan. Saat mata kami bertemu, aku tidak memberikan tatapan benci, melainkan hanya sebuah senyum tipis penuh kemenangan yang membuatnya langsung memalingkan wajah karena malu. Hakim membacakan putusan dengan suara yang tegas, menyatakan Mas Hendra bersalah atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penggelapan dana perusahaan dalam skala besar. Vonis hukuman penjara 8 tahun dan denda miliaran rupiah dijatuhkan, membuat Mas Hendra jatuh terduduk di lantai ruang sidang sambil meraung histeris. Ia mencoba memanggil namaku, memohon ampun dengan suara parau yang menyedihkan, namun hatiku sudah tidak lagi memiliki ruang untuk rasa kasihan sedikit pun. Histeria itu adalah melodi penutup yang sangat indah bagi penderitaan panjang yang selama ini aku tanggung dalam diam. Setelah sidang selesai,
Aku berjalan keluar melewati kerumunan wartawan yang sudah menungguku di depan gedung pengadilan. Dengan tenang dan sangat santun, aku memberikan pernyataan singkat bahwa keadilan akhirnya ditegakkan dan aku siap melangkah maju untuk memulai hidup baru sebagai wanita mandiri. Aku tidak menggunakan kesempatan itu untuk menghina Mas Hendra lebih jauh. Aku membiarkan fakta dan hukum yang berbicara mewakiliku. Semua orang melihatku sebagai sosok inspiratif, wanita berhijab yang cantik namun memiliki mental baja yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Sore harinya, aku pergi ke bandara, namun kali ini bukan untuk mengejar Mas Hendra atau menangisi pengkhianatannya. Aku membawa koperku sendiri menuju gerbang keberangkatan internasional untuk memulai liburan yang sesungguhnya ke Eropa, menggunakan uang hasil kerja kerasku dan hak legal yang berhasil kuperjuangkan. Di lounge bandara, aku melihat pantulan diriku di dinding kaca. Seorang wanita 25 tahun dengan body goals yang sempurna, mengenakan pakaian yang pas namun tetap syar'i, siap menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Aku bukan lagi istri si Anu. Aku adalah Naila, pemilik tunggal atas masa depanku. Sebelum naik ke pesawat, aku menyempatkan diri membuka media sosial dan melihat kabar terbaru tentang Gita. Ternyata, tanpa dukungan finansial dari Mas Hendra, ia kini bekerja di sebuah bar kelas bawah dan hidup dalam kesulitan karena nama baiknya juga sudah tercoreng di kalangan sosialita. Ia yang dulu bangga menjadi gundik, kini harus menanggung malu dan kemiskinan sebagai bayaran atas keserakahannya. Aku menutup aplikasi itu dengan perasaan damai. Semua orang telah mendapatkan porsi keadilannya masing-masing, dan aku tidak perlu lagi mengotori tanganku untuk mereka. Di dalam pesawat kelas bisnis yang sangat nyaman, aku menyandarkan kepalaku sambil menatap hamparan awan dari balik jendela. Aku meraba lengan kiriku, merasakan kekuatan otot yang mulai kembali, dan menyadari bahwa setiap patah tulang yang kualami telah digantikan dengan fondasi jiwa yang jauh lebih kuat. Hidupku bukan lagi tentang pengkhianatan atau rasa sakit, melainkan tentang penemuan jati diri dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi menghargaiku. Mas Hendra mungkin telah mencoba mematahkan tanganku, tapi dia justru membebaskan jiwaku dari penjara pernikahan yang beracun. Aku membuka laptopku dan mulai mengetik draft untuk Yayasan Perlindungan Wanita yang baru saja kubangun menggunakan sebagian aset yang kumenangkan. Aku ingin membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib sepertiku agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Kecantikan dan kecerdasan yang Tuhan berikan kepadaku kini memiliki tujuan yang lebih mulia daripada sekadar menyenangkan mata seorang suami yang tidak tahu bersyukur. Aku merasa hidupku baru saja benar-benar dimulai saat pesawat mulai lepas landas meninggalkan tanah Jakarta. Senyum manisku mengembang saat pramugari menawarkan minuman hangat, dan aku menjawabnya dengan keramahan yang tulus, bukan keramahan yang dipaksakan seperti dulu. Aku merasa sangat ringan, seolah-olah seluruh gravitasi kesedihan telah hilang dari tubuhku. Di ketinggian ribuan kaki, aku melepaskan semua kenangan pahit tentang Mas Hendra, membiarkannya tertinggal di bawah sana bersama puing-puing kesombongannya yang telah hancur. Aku adalah wanita yang menang, bukan karena aku menghancurkan orang lain, tapi karena aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran. Saat matahari terbenam di Cakrawala, aku memejamkan mata dengan senyum yang paling bahagia yang pernah kurasakan. Esok pagi, aku akan terbangun di kota yang baru, dengan udara yang baru, dan tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku telah membalas mereka dengan cara yang paling elegan, dengan cara menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, sementara mereka tenggelam dalam histeria penyesalan. Namaku adalah Naila, dan inilah awal dari kebebasanku yang sempurna, sebuah perjalanan indah yang dimulai dari sebuah patahan yang justru menjadikanku utuh kembali.